Halo adik-adik, kita bertemu kembali di channel saya Simpion Cipayung. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi matematika peminatan tentang persamaan trigonometri. Nah, supaya lebih gampang mengerjakan soal persamaan trigonometri, ada baiknya kamu ketahui dulu ya rumus persamaan trigonometri. Nah, yang pertama sin S sama dengan sin alfa, maka rumusnya ada dua ya. Yang pertama S sama dengan alfa tambah K dikali 360. Kemudian rumus yang kedua S sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Nah, itu untuk sinus. Nah, yang kemudian untuk cos ya. Cos S sama dengan cos alfa. Maka rumusnya juga ada dua. Yang pertama, S sama dengan alfa ditambah K kali 360. Yang kedua, S sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360. Nah, kemudian yang ketiga untuk tangen S sama dengan tangen alfa, maka rumusnya hanya satu ya, yaitu S sama dengan alfa tambah K dikali 180. Nah, lalu K itu adalah bilangan bulat sembarang ya, bisa 1, 2 atau juga negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, itulah dia rumus persamaan trigonometri. Nah, supaya lebih jelas kita kerjakan ya soal nomor 1, di mana di sini sin S sama dengan setengah akar 2 dengan batas 0 sampai 360. Ya, jadi kita pakai nanti rumus yang sinus. Nah, jadi saya tuliskan di sini bahwa sinus S sama dengan, nah kita ketahui untuk sinus yang bernilai setengah akar 2 adalah 45. Maka kita tulis di sini sinus 45. Nah, jadi yang inilah yang kita beri nama yaitu alfa ya. Nah, lalu kita masukkan ke rumus nomor 1 ya. Jadi S sama dengan alfa, alfanya 45 ya, ditambah K 360. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0 ya. Nah, ini K0 ya, otomatis ini 0 ya. Berarti S-nya sama dengan 45. Nah, kita lihat 45 ini apakah berada di antara 0 sampai 360? Iya, benar, berada. Berarti ini memenuhi ya. Nah, kemudian kita masukkan K sama dengan 1 ya, kita peroleh S-nya sama dengan, nah ini K-nya 1. Berarti 360 ditambah 45 ya, berarti 405. Nah, lalu kita lihat 405 itu adalah di luar dari 0 sampai 360 ya. Sudah di luar batas, berarti ini tidak memenuhi ya. Oke, nah untuk K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, maka untuk K sama dengan 2 juga tidak akan memenuhi ya. Jadi kita hanya sampai K sama dengan 1 ya, kita coba ya, sementara untuk K sama dengan 2 sudah menjadi lebih besar ya, sudah di luar batas dari 0 sampai 360. Nah, lalu yang kedua kita masukkan rumus yang ini ya. Jadi di sini S sama dengan ya 180 dikurangi alfanya tadi 45 ya, ditambah K 360. Nah, kemudian ini kita kurangi berarti ini 135 ditambah K 360. Itulah nilai S-nya.
Lalu kita coba masukkan nilai K sama dengan 0. Ya, berarti S-nya sama dengan, jadi K-nya 0 ya. Jadi 0 kali 360 0, maka kita peroleh 135. Nah, 135 kita lihat apakah berada di antara 0 dan 360. Iya, benar. Maka ini 135 memenuhi ya. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. Nah, kita dapat S-nya berapa nih? Ya, 360 kali 1, 360 ditambah 135. Berarti 495, ya. Nah, 495 itu sudah berada di luar 0 sampai 360. Ya, berarti ini tidak memenuhi ya. Nah, jadi kalau kita teruskan nanti ini untuk K sama dengan 2, itu nilai S-nya menjadi lebih besar dari 495. Nah, otomatis itu sudah tidak memenuhi. Nah, kalau kita coba negatif, ya, itu nanti hasilnya akan negatif. Ya, kita masukkan K-nya negatif 1, maka hasilnya negatif. Nah, sementara negatif itu tidak masuk di antara 0 sampai 360. Ya, jadi kita ambil dari sini kesimpulan, maka nilai himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama 45 ya. Kemudian yang kedua 135 ya. Ini untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Ya, soal nomor 2, cos S sama dengan setengah akar 3 dengan batas antara 0 sampai 360. Jadi, cos S sama dengan, nah, kita ketahui untuk cos yang nilainya setengah akar 3 adalah cos 30 derajat ya. Jadi ini sebagai alfanya. Nah, kemudian untuk cos rumus nomor 1 ya, itu adalah S sama dengan ya, alfa ditambah K kali 360. Nah, sama dengan ya, alfanya ini 30 ya, ditambah K 360. Nah, sekarang kita coba K sama dengan 0, maka nilai S-nya sama dengan, nah ini K 0 ya, jadi ini 360 kali 0, 0, ditambah 30, maka kita dapatkan 30. Nah, 30 ini apakah masuk di batas ini? Ya, termasuk ya, jadi 30 derajat ini itu adalah memenuhi ya. Kemudian untuk K sama dengan 1 ya, kita peroleh S sama dengan berapa ya? 360 dikali 1, 360 ditambah 30 berarti 390 derajat ya. Nah, 390 itu sudah melewati batas ini ya. Jadi ini 390 tidak memenuhi ya. Nah, sekarang rumus nomor 2 untuk cos yaitu S sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360. Nah, ini tadi alfanya 30, berarti ini min 30 ditambah K 360. Ini nilai untuk S nomor 2. Nah, sekarang kita masukkan K-nya 0, kita peroleh S-nya sama dengan, jadi 360 kali 0, 0 ditambah min 30. Nah, kita peroleh min 30 derajat. Nah, min 30 itu ada di luar 0 sampai 360. Nah, berarti negatif 30 derajat ini tidak memenuhi. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk K sama dengan 1. Maka S yang kita peroleh
360 dikali 1, 360 ditambah min 30. Berarti 360 kurang 30. Berarti 330 ya, 330 derajat. Nah, 330 itu berada di antara 0 sampai 360. Nah, berarti 330 ini memenuhi ya. Jadi untuk S sama yang 330 itu memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 2 ya. Untuk K sama dengan 2, kita peroleh S-nya sama dengan ya 360 dikali 2 720, kemudian ditambah min 30 berarti 720 dikurang 30 berarti 690 derajat. Nah, ini 690 sudah berada di luar batas ya, batasnya 0 sampai 360. Maka ini tidak memenuhi ya. Jadi kalau kita teruskan untuk K-nya 3 itu akan semakin besar ya. Jadi sudah tidak memenuhi lagi. Nah, kalau kita masukkan negatif ya, misalnya negatif 1 ya, negatif 1 maka hasilnya kan min 360 tambah min 30. Nah, itu sudah min 390. Nah, kita tahu S-nya itu harus berada di antara 0 sampai 360. Jadi yang negatif tidak memenuhi ya. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaiannya adalah 30 ya. Kemudian 330. Itu ya untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjut soal nomor 3 ya. Tangen S sama dengan akar 3 dengan batas 0 sampai 360 juga. Nah, untuk tangen ya, jadi tangen S sama dengan, nah kita ketahui untuk tangen yang bernilai akar 3 adalah tangen berapa ya? Tangen yang akar 3 ya. Itu adalah yang tangen 60 ya. Jadi tangen 60 ya. Itu adalah akar 3. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus tangen ya. S sama dengan alfa ditambah K 180. Nah, yang ini sebagai alfanya. Nah, lalu kita masukkan ini alfanya 60 ditambah K 180. Nah, sekarang kita masukkan K-nya 0, kita peroleh S-nya ya 180 kali 0, 0 ditambah 60 berarti 60 derajat. Nah, kita lihat 60 derajat termasuk di antara 0 sampai 360 berarti ini memenuhi. Nah, sekarang untuk K sama dengan 1 itu S sama dengan, nah 180 dikali 1 180 ditambah 60 berarti 240 derajat. Nah, ini kita lihat termasuk berada di antara 0 sampai 360. Nah, berarti ini memenuhi. Nah, kita lanjut coba untuk K sama dengan 2. Ya, kita peroleh itu S sama dengan, nah K-nya 2, 180 dikali 2, 360. 360 ditambah 60 udah 420. Nah, 420 ini sudah berada di luar batas ya, antara 0 sampai 360. Maka ini tidak memenuhi. Nah, jadi kalau kita teruskan untuk K3 dan seterusnya, maka itu akan lebih besar dari 420. Nah, itu sudah tidak berada di interval ini. Nah, bagaimana kalau K negatif? Nah, kalau untuk K-nya negatif 1, ya, ini negatif 1, itu kan kita peroleh negatif 180 ditambah 60. Nah, kita peroleh negatif 120. Nah, negatif 120 itu tidak termasuk dalam batasan ini. Ya, jadi tidak memenuhi yang negatif. Ya, jadi negatif K-nya negatif 1, negatif 2, dan negatif 3 tidak ada yang
memenuhi. Oke, jadi untuk tangin rumusnya cuma satu ya. Jadi kita lanjut kesimpulan, maka himpunan penyelesaian ya adalah 60 kemudian 240 ya, 60 derajat 240 derajat. Nah, itulah dia untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Ya, sin S sama dengan negatif setengah akar 3 ya dengan batas 0 sampai 360. Ini saya tuliskan di sini ya bahwa sin S sama dengan ya ini negatif ya sin. Nah, kita tahu nilai sin yang setengah akar 3 itu adalah 60 derajat. Nah, itu ya. Jadi sin S sama dengan min sin 60. Nah, kemudian sebagai catatan kita ketahui bahwa negatif sin S itu sama dengan sin buka kurung negatif S ya. Nih ya, negatif sin S sama dengan sin negatif S. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan sin S sama dengan sin negatif 60. Nah, ya. Nah, berarti ini sudah kita buat namanya alfa. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya ya. Rumus nomor 1 kan bahwa S sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Nah, ini sama dengan alfanya ini ya negatif 60 ya. Negatif 60 ditambah K 360. Nah, lalu kita coba masukkan K-nya ya, yang K-nya yang 0, kita peroleh S-nya sama dengan, nah K-nya 0 ini ya, 360 dikali 0, 0, ditambah min 60, berarti ini hasilnya min 60 derajat. Nah, kita lihat apakah min 60 ini memenuhi. Nah, batasnya antara 0 sampai 360, berarti yang negatif tidak memenuhi. Nah, kemudian kita ambil K sama dengan 1. Nah, kita peroleh S-nya. Ini K-nya 1 ya. Jadi 360 kali 1, 360. Kemudian ditambah min 60. Berarti 360 kurang 60. Berarti 300 derajat. Nah, apakah 300 derajat memenuhi? Ya, karena berada di antara 0 sampai 360. Berarti ini memenuhi. Nah, coba kita lanjut K-nya sama dengan 2. Maka S-nya kita peroleh. Jadi 360 dikali 2, 720 ya. 360 dikali 2, K-nya 2, 720 ditambah min 60. Berarti kita peroleh 680 ya. Iya, 680. Nah, ya, jadi 360 kali 2, 720 dikurang 60. Berarti 720 dikurang 60, 600 ya. Berarti ini 660 ya. Ya. Oke, jadi 720 dikurang 60 itu 660 ya, 660 derajat. Nah, apakah 660 ini memenuhi? Nah, 660 derajat ini sudah berada di luar batas ya. Itu berarti artinya ini tidak memenuhi. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus nomor 2 untuk sinus. Nah, itu S sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K 360. Nah, maka 180 dikurang, nah alfanya tadi negatif 60. Berarti negatif 60 ya. Ini
ditambah K 360. Oke, ini 180 dikurang negatif 60, berarti jadi tambah ya. Jadi tambah berarti 240 ya, ditambah K 360. Nah, sekarang kita masukkan K-nya 0 ya. Berarti S-nya kita peroleh itu adalah 360 kali 0, 0. Jadi ditambah 240, 240 derajat. Nah, apakah memenuhi termasuk 240? Ya, termasuk karena 240 ada di antara rentang 0 sampai 360 ya. Jadi memenuhi. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh S-nya. Jadi 360 kali 1 360 ditambah 240. Berarti sudah 600 derajat. Nah, 600 ini sudah lewat ya. Karena kan batasnya hanya sampai 360. Nah, maka ini tidak memenuhi. Nah, jadi kalau kita teruskan untuk K sama dengan 2, itu pasti sudah lebih besar dari 600 ya. Nah, bagaimana kalau negatif? Nah, kalau negatif ya, misalnya negatif 1, maka negatif 360 ditambah 240 itu kita peroleh negatif 120. Nah, berarti negatif kan tidak memenuhi ya. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulannya ya, himpunan penyelesaian. Nah, yang pertama adalah 240 ya. Jadi 240 derajat, terus yang kedua 300 ya. Nah, jadi cara penulisannya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Oke, itu soal nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Nah, cos S sama dengan negatif setengah. Nah, jadi dengan batas 0 sampai 360 ya. Ini kita tuliskan di sini bahwa cos S sama dengan negatif setengah. Artinya di sini saya buat negatif, berarti cos. Nah, kita tahu untuk cos yang nilai setengah adalah 60. Berarti ini negatif cos 60. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sebagai catatan, nah, untuk cos kita ketahui bahwa minus cos S itu sama dengan cos 180 dikurang S. Ya, jadi ini ya di kuaran kedua ya, di kuaran kedua itu kan cos negatif. Nah, ini ya. Jadi kita rubah ini menjadi seperti ini. Cos S sama dengan cos 180 dikurang 60 ya. Maka cos S sama dengan cos 120. Nah, inilah yang kita jadikan alfa. Lalu kita masukkan ke rumus nomor 1 cos ya. Nah, rumusnya kan S sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Nah, di mana alfanya adalah 120 ditambah K 360. Nah, sekarang kita masukkan K sama dengan 0 ya, berarti S-nya sama dengan, jadi ini 0 ya, 360 kali 0, 0 ditambah 120, artinya 120 derajat. Nah, apakah 120 ini memenuhi? Ya, karena kan berada di antara 0 sampai 360, jadi memenuhi ya. Nah, kita lanjut untuk K sama dengan 1. Maka S-nya kita peroleh ya. Jadi 360 K-nya 1 ya, 360 kali 1 360 ditambah 120 ya. Jadi 360 tambah 120 itu kita peroleh 480 derajat. Nah, ini 480 sudah melewati batas ya, karena kan batasnya adalah sampai 360. Maka ini sudah tidak memenuhi. Nah, jadi otomatis untuk K-nya 2, K-nya 3, dan seterusnya itu sudah pasti tidak memenuhi. Nah, jadi bagaimana kalau kita masukkan K-nya negatif 1? Nah, K-nya negatif 1. Nah, untuk K-nya negatif 1, itu kan kita peroleh negatif 360 ditambah 120.
itu hasilnya negatif 240. Nah, sementara di sini nilai negatif tidak termasuk, ya, artinya nilai negatif tidak memenuhi, ya, itu ya. Jadi untuk rumus nomor 1 ini kita lanjutkan untuk rumus nomor 2, ya. Ini ya. Kita tahu rumus nomor 2 untuk cos adalah S sama dengan negatif alfa ditambah K 360. Nah, ini sama dengan negatif 120 ya. Nah, alfanya kan 120 ya. Ditambah K 360. Nah, kita masukkan K-nya sama dengan 0. Berarti S-nya sama dengan, nah, 360 kali 0, 360 kali 0, 0, ditambah negatif 120. Nah, kita peroleh negatif 120 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena berada di luar batas, ya. Batasnya 0 sampai 360. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1, ya, kita peroleh S-nya sama dengan, nah, 360 dikali 1, 360, ditambah minus 20. Berarti 360 kurang 120. Itu kita peroleh 240 derajat. Nah, 240 derajat ini itu memenuhi, ya, karena berada di antara 0 sampai 360. Nah, coba kita lanjut untuk K sama dengan 2, ya. Jadi untuk K sama dengan 2, itu nilai S-nya kita peroleh S sama dengan, nah, ini 360 kali 2, 720 ditambah min 120. Berarti 720 kurang 120, berarti 600, ya. Nah, 600 derajat ini sudah di luar batas, ya. Sudah tidak memenuhi, ya. Maka otomatis untuk K-nya 3, K-nya 4 dan seterusnya pasti lebih besar dari 600. Nah, itu sudah tidak memenuhi. Nah, kita coba untuk K-nya negatif 1. Nah, apakah bisa memenuhi? Ya, kalau K-nya negatif 1, berarti kan 360 kali negatif 1 kan min 360. Ditambah min 120. Hasilnya negatif 480. Nah, sudah tidak memenuhi, ya, karena batasnya antara 0 sampai 360, ya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, ya, himpunan penyelesaiannya adalah 120, ya, derajat, kemudian 240 derajat. Nah, itu soal untuk nomor 4 dan 5. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6, ya. Di soal nomor 6 ini sin S per 2 tambah 100 derajat itu sama dengan setengah, ya, dimana batasnya 0 sampai 360. Nah, jadi saya tuliskan di sini sin S per 2 ditambah 100 derajat itu sama dengan sin, ya. Jadi kita tahu untuk sin yang bernilai setengah itu adalah sin 30 derajat, ya. Jadi inilah dia sebagai alfa, ya. Nah, sampai di sini kita langsung masukkan ke rumus, ya. Rumus nomor 1 itu S sama dengan alfa ditambah K 360. Nah, ini semua, ya. Jadi yang saya katakan ini itu adalah sebagai S-nya, ya. Ini sebagai S-nya. Nah, berarti ini saya tulis di sini S per 2 ditambah 100 derajat itu sama dengan, ya, alfanya kan 30, ya. Ini 30 ditambah K 360. Ya, jadi sebelum kita masukkan nilai K-nya, kita sederhanakan dulu, ya. Jadi yang pertama kita coba ini dikali 2, ya.
Nah, ini dikali 2 habis ya, berarti ini S ya. Kemudian ditambah 100 kali 2, 200 ya, sama dengan 30 dikali 2, 60 ya, ditambah K. 2 kali 360 berarti 720. Nah, kemudian kita sederhanakan. Ini S sama dengan ya, jadi 60 ya. Kemudian yang 200 pindah ruas ke kanan jadi kurang 200 ya. Nah, ditambah K 720. Kemudian S sama dengan minus 140 ditambah K kali 720. Jadi masukkan nilai K-nya ya. Jadi nilai K-nya ini nilai K ke di sini aja ya. Nilai K itu berarti untuk K sama dengan 0, kita peroleh S sama dengan ya, ini K-nya 0, kita peroleh S-nya negatif 140 ya. Jadi 720 kali 0, 0. Jadi negatif 140. Nah, negatif 140 ini sudah berada di luar batas ya. Jadi ini tidak memenuhi. Kemudian kita masukkan K-nya 1, maka S-nya kita peroleh. Jadi K-nya 1 ya. 720 kali 1, 720 dikurang 140. Nah, itu adalah nah, 580 ya. Ya, jadi 580. Nah, ini juga sudah melewati batas ya, di mana tadi batasnya adalah 0 sampai 360. Maka ini tidak memenuhi. Nah, kalau kita teruskan K-nya 2, ya, berarti S-nya juga akan lebih besar dari 80 dan juga tidak akan memenuhi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memasukkan negatif? Kalau negatif 1, berarti ini kan negatif 720 ditambah negatif 140. Ya, hasilnya negatif 860. Ya, juga tidak memenuhi. Ya, jadi untuk rumus nomor 1 hanya sampai di sini. Lalu kita masukkan ke rumus nomor 2. Nah, rumus nomor 2 kan S sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K 360. Nah, tadi S-nya ini adalah ini ya, yang kotak ini semua ya. Jadi, ini S per 2 ditambah 100 sama dengan, nah, alfanya tadi 30 ya. Jadi, 180 dikurang 30 ditambah K 360. Nah, ini berarti S per 2 ditambah 100. Ini hasilnya 150 ditambah K 360. Nah, jadi kita sederhanakan ya sebelum kita masukkan nilai K-nya. Pertama kita kali 2 ya. Nah, kita kali 2 kan ini S per 2 kali 2, 2-nya habis jadi S. Kemudian 100 dikali 2, 200 sama dengan 2 kali 150, 300 ditambah K 2 kali 360, 720. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Ini S sama dengan ini 300 dikurang 200 ya. 200-nya pindah ruas kanan jadi kurang. Ditambah K, ini K 720. Ini S sama dengan 300 kurang 200, 100. Ditambah K 720.
Nah, sekarang kita masukkan K-nya sama dengan 0. Maka S-nya jadi 720, di mana K-nya ini 0 ya. Jadi 0 ya, ditambah 100. Nah, 100 ya. Nah, 100 ini termasuk di dalam batas ya, karena batasnya kan 0 sampai 360. Nah, jadi ini memenuhi. Kemudian K sama dengan 1, itu S sama dengan nih 720 dikali 1 720 ditambah 100 berarti 820. Nah, ini sudah melewati batas ya. Berarti ini tidak memenuhi ya. Jadi batasnya kan 0 sampai 360. Nah, jadi kalau kita teruskan ini K-nya 2, K-nya 3 dan seterusnya, maka hasilnya pasti lebih besar dari 820. Dan tentu saja tidak akan memenuhi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masukkan negatif 1? Ya, kalau K-nya negatif 1, kita peroleh negatif 720 ditambah 100. Hasilnya negatif 620. Nah, negatif kan tidak memenuhi. Ya, karena kan kita tahu batasnya adalah 0 sampai 360. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan, himpunan penyelesaiannya adalah jadi yang pertama tadi di sini tidak ada ya yang memenuhi, maka di sini ya 100 ya. Inilah dia jawaban soal nomor 6. Baik, kita lanjutkan soal nomor 7 ya. Di soal nomor 7 ini cos 3S plus 135 derajat itu sama dengan setengah akar 3 dengan batas 0 sampai 360. Jadi saya tuliskan di sini cos ya 3S ditambah 135 ya derajat itu sama dengan cos ya. Jadi untuk cos yang bernilai setengah akar 3 itu adalah cos 30 ya, 30 derajat. Nah, inilah sebagai alfa. Nah, yang ini ya, ini sebagai S-nya ya. Jadi rumus nomor 1 ini ya, rumus nomor 1 bahwa S sama dengan alfa ditambah K 360. Maka kita tuliskan S sama dengan alfanya tadi 30 ya. Jadi 30 ya tambah K 360. Nah, ini S-nya yang di kotak ini nih ya. Jadi ini 3S ditambah 135. Nah, sekarang sebelum kita masukkan nilai K-nya, kita sederhanakan dulu ya. Jadi 3S sama dengan ini 30 ya. Ini pindah ruas ke kanan jadi kurang 135. Kemudian ditambah K 360. Maka 3S sama dengan negatif 105 ditambah K 360. Nah, kemudian ini supaya 3-nya habis ya, kita bagi dengan 3 ya. Kita bagi 3, ini habis ya. Jadi S min 105 bagi 3 berarti 35 ya. Nah, jadi negatif 35. Kemudian K 360 bagi 3 berarti 120 ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh S-nya sama dengan jadi 120 dikali 0, 0 ditambah min 35. Nah, negatif 35 ya. Negatif 35 ya. Apakah memenuhi? Kita lihat batasnya adalah 0 sampai 360. Berarti yang negatif tidak memenuhi. Kemudian K sama dengan 1. Maka S-nya adalah ini 120 dikali 1 120. Maka 120 dikurang 35. Itu adalah 90
120 dikurang 35, berarti 85 ya. Jadi ini 85 ya. Apakah 85 termasuk? Ya, termasuk. Jadi ini memenuhi ya, karena berada di antara 0 sampai 360. Kemudian lanjut untuk K-nya sama dengan 2, kita peroleh S-nya. Jadi 120 kali 2, 240 ya. Nah, 240 kurang 35, berarti 205. Nah, jadi 205 juga memenuhi ya, karena masih berada di antara 0 sampai 360. Nah, sekarang kita mau coba masukkan K-nya 3. Ini kita peroleh S-nya 3, 120 kali 3, 360, dikurang 35. Berarti 325 ya. Nah, ini juga memenuhi ya, karena masih berada di antara 0 sampai 360. Oke, jadi untuk K-nya 4, kita peroleh S-nya. Jadi 120 dikali 4, 480. 480 dikurang 35, berarti 445 ya. Nah, 445 ini sudah di luar batas ya. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, untuk K-nya 5 sudah pasti lebih besar dari 445 dan tidak akan memenuhi. Oke, jadi ini tadi rumus nomor 1. Sekarang rumus nomor 2 ya. Rumus nomor 2 kan S sama dengan negatif alfa ditambah K 360. Nah, S-nya ini tadi ya, yang di kotak ini ya. Jadi ini 3S ditambah 135 ya, itu sama dengan negatif alfanya 30 ditambah K 360. Nah, kita sederhanakan. Jadi ini 3S sama dengan negatif 30 ya. Ini pindah ruas 135. Jadi kurang 135, kemudian ditambah K 360. Kemudian 3S sama dengan negatif 165 ditambah K 360. Nah, jadi ini kita bagi 3 ya. Oke, kita peroleh ini bagi 3S. Ini bagi 3 adalah 5 ya. Kemudian ini K 360 bagi 3 120. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya ya. K-nya sama dengan 0, maka S-nya sama dengan, jadi 120 kali 0 maka negatif 5 ya. Apakah ini memenuhi? Tidak, karena sudah berada di luar batas ya. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, kemudian untuk K-nya 1, kita peroleh S-nya sama dengan, untuk K-nya 1, 120 kali 1, ya, K-nya 1, 120 dikurang 55. Berarti itu hasilnya 65 ya. Jadi, ini kita peroleh 65. Nah, 65 ini berada di dalam batas, ya. Jadi, ini memenuhi, ya. Jadi, 65 memenuhi. Nah, kemudian untuk K-nya sama dengan 2, itu pas kita peroleh. Jadi K-nya 2, 240. Ya. Nah, 240 dikurang 55. Nah, itu 240 dikurang 55 berarti 100 240 kurang 55. Ya, jadi 240 kurang 55. Coret 10, 5, ya, coret lagi 10, 5, 8, 185 ya. Jadi 185. Nah, jadi ini kita peroleh 185 ya. Nah, 185 ini masih ada di dalam batas, berarti ini memenuhi. Kemudian untuk K-nya sama dengan 3, kita peroleh S-nya. Ini K-nya 3. Jadi 3
kali 120, 360 dikurang 55. Berarti kita peroleh 305. Nah, 305 masih berada di dalam batas, ya, berarti ini memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 4, kita peroleh S-nya. Nah, untuk K-nya 4, 480 dikurang 55. Nah, 480 dikurang 55 berarti itu 425. Nah, ini sudah tidak memenuhi, ya, karena sudah berada di luar batas, ya. Jadi otomatis untuk K-nya 5 dan seterusnya itu sudah pasti tidak akan memenuhi. Nah, kalau kita masukkan K-nya negatif 1, ya kita peroleh 120 kali min 1 min 120 ditambah min 55. Berarti minus 175. Berarti tidak memenuhi, ya, untuk K yang negatif. Ya, jadi karena kan batasnya kan 0 sampai 360. Jadi yang negatif tidak memenuhi. Ya, jadi kita ambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan, ya, dari yang paling kecil, ya, 65, ya. Kemudian 65, 85, lanjut 85, 185, lanjut lagi 205, lanjut lagi 305, kemudian 325, ya. Jadi inilah dia himpunan penyelesaiannya. Oke, itulah dia persamaan trigonometri, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.